Di sini kita akan mengenal sedikit informasi mengenai ada satu program besar yang dilakukan dalam Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah. Program itu adalah rapat umum anggota. Rapat umum anggota ini yang akan kita mengkaji, melihat secara menyeluruh dari perspektif yang cukup beragam juga. Baik, kita akan secara langsung menjumpai kepada semua yang akan menjadi narasumber kita dalam kesempatan ini. Silakan menyaksikan. Selamat pagi waktu di Papua Barat di Manokwari. Sini saya bersama Wego Bitigai dan di samping saya ini ada salah seorang abang yang bernamanya Abang Yunus yang bersama-sama dengan saya untuk berbicara mengenai satu kegiatan yang cukup menarik juga dipandang, apalagi kalau kita masuk ke menyaksikan. Baik, tak molor waktu, kita akan langsung berbincang-bincang bersama abang. Kegiatan itu berkaitan dengan rapat umum anggota. Rapat umum anggota ini yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah di Manokwari, Papua Barat. Baik abang, saya mendengar informasi bahwa ada kegiatan yang biasa dilakukan dalam Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah itu. Dan saya melihat sepanjang malam ini kan memakan cukup waktu yang lama juga tentang RUA ini. Kira-kira RUA ini seperti apa yang dibahas? RUA itu sendiri seperti apa? Iya baik, kebetulan saya hari ini dipercayakan oleh seluruh peserta persidangan, dipercayakan sebagai saya ketua persidangan. RUA itu rapat umum anggota yang dibahas oleh seluruh mahasiswa Ikatan Pegunungan Tengah IMPT. Dalam hal RUA itu setiap kepengurusan itu bagian dari agenda pengurus. Jadi agenda rutinitas dari setiap pengurus yang dibahas. Jadi setiap itu dalam kepengurusan itu dibahas terkait dengan setelah masa jabatan habis dari kepengurusan itu baru melakukan pemilihan ulang, baru akan melakukan RUA-nya. Berarti RUA ini menjadi satu ruang untuk kemudian melakukan pergantian jabatan pengurus, pergantian masa pengurus. Ya. Satu pengurus mulai masuk dipilih dalam proses RUA ya. Benar. Oh betul. Sementara dalam RUA itu ada beberapa bagian yang mungkin dialami. Sebelum itu mungkin ada komponen-komponen lain juga yang mungkin tiap-tiap lagi yang bermanfaat untuk mendukung RUA itu, rapat umum anggota. Untuk mendukungnya itu ada beberapa komponen yang salah satunya itu mahasiswa Pegunungan Tengah yang terdiri dari yang mahasiswa aktif, bahkan yang sudah diselesai, dan ada pembina dan ada DPO. Jadi dan mahasiswa aktif itu mahasiswa Pegunungan Tengah yang studi di Kota Studi Manokwari, yang itu termasuk itu bagian dari anggota IMPT, maka mereka sponsor mereka sama-sama lakukan RUA-nya. Berarti tadi saya dengar ada alumni, ada DPO, kemudian alumni orang berperan dalam RUA itu seperti apa? Apakah jadi seperti apa? Ya baik, alumni berperan sebagai yang meneruskan dalam persidangan itu jika ada kesalahan palu sidang atau kesalahan penyampaian kalimat teknisi yang jika ada kekeliruan itu dari alumni itu yang meneruskan persidangannya. Iya. Baik. Mungkin terlepas dari ini, kira-kira dalam proses ini yang dilakukan selama RUA itu berapa hari? Atau hari atau mungkin jam yang diamankan? Baik, terkait dengan RUA rapat umum anggota khususnya di Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah itu biasanya itu tergantung situasi dan tergantung persidangannya. Jadi jika dalam persidangan itu ada baku debat, pertahankan argumen, berarti bisa 1 sampai 2 hari.
itu sering terjadi dan itu selalu terjadi. Jadi jika dalam persidangan waktu bertahan argumen itu sampai bisa sampai 2 malam. Oh, jadi berarti ini ada pro kontra, ada debat yang terjadi dalam proses sidang. Benar. Cukup unik ya, menarik. Iya, untuk kedua ini kita akan juga berjumpa selain dari abang ini untuk lebih mengenal lagi dari pandangan lain. Silakan ikuti saya untuk wawancara juga terlepas dari abang Binus di tempat ini. Terima kasih, sampai jumpa di suara cendrawasih yang kita akan sama-sama ketahui lagi tentang ruang. Sebelum saya berbicara lebih tentang ruang, saya ingin mengenal cendrawasih sendiri siapa dan mungkin dalam hubungan dengan ruang ini jadi seperti apa. Ya, terima kasih. Saya Selina Keja dan dalam acara kegiatan anggota saya di sini sebagai pengarah untuk mengarahkan kegiatan. Oh, pengarah ya, ini luar biasa. Pengarah ini tugasnya seperti apa saya dan ruang kira-kira? Ya, untuk tugas pengarah ketika kemarin dan hari ini kami mengarahkan beberapa persidangan ketika ada kesalahan dalam pembahasan persidangan itu. Wow, ini sudah menunjukkan bahwa kompeten dalam mengarahkan atau mengatur dengan ini dalam ruang. Luar biasa. Ini apakah dalam proses ruang itu ada hal-hal yang terkesan di dalam proses ruang itu berlangsung? Ya, yang membuat saya terkesan ketika mengarahkan, walaupun kami sama-sama belajar dari sidang akan persidangan, tetapi ada hal yang membuat saya paling terkesannya itu kami sama-sama paham berjalannya kegiatan. Jadi ketika kami mengarahkan untuk pimpinan sidang sementara bahkan pimpinan sidang tetap, kemudian persidangan, mereka paham apa yang kami sampaikan, sehingga untuk respon balik dari pimpinan sidang bahkan untuk peserta persidangan tuh lancar gitu. Jadi kegiatannya aktif sesuai apa yang kami harapkan untuk berjalannya kegiatan itu. Oh, luar biasa. Dari proses berjalannya ruang ini kira-kira sekarang sudah selesai atau mungkin ada tahap lagi yang akan dilanjutkan? Ya, berdasarkan ruang tadi untuk pemilihan ketuanya sudah, dan nanti akan dilanjutkan beberapa minggu ke depan untuk pelantikan badan pengurus yang baru terpilih, dan kegiatannya masih dilanjutkan beberapa minggu. Oh, luar biasa. Terima kasih untuk informasinya. Salam sukses. Salam sukses. Yang keteki. Datang sama-sama di sini dengan ini pengurus baru yang terpilih dalam proses ruang yang berlangsung itu. Tadi sudah dijelaskan pembicara sebelumnya bahwa dalam proses ruang itu ada pembahasan mengenai rapat komisi. Nah, komisi ini yang membahas terkait hal-hal yang akan menjadi pijakan dalam proses membentuk program-program atau menetapkan program-program. Program-program inilah yang kemudian akan direalisasikan atau akan dikontrol oleh pengurus ini. Ini pengurus dia baru terpilih. Ada kalau baiknya kita mengenal siapa para pengurus, nama mungkin bisa diperkenalkan, kemudian mungkin dalam proses ruang yang terjadi setelah dirumuskan atau sudah ditetapkan pembahasan dalam komisi itu, kira-kira program yang mungkin akan dilakukan itu seperti apa? Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Sofyan Kuboya. Saya baru terpilih sebagai orang pengurus DPD masalah dalam proses 2022. Dan program yang mungkin kira-kira akan dilakukan sesuai dengan dalam rapat-rapat komisi yang dibahas. Itu kalau ditetapkan mungkin ada harapan juga yang ingin disampaikan. ya, baik. Ada harapan-harapan yang mungkin diharapkan oleh pengurus sendiri. Harapan kami dari para pengurus yang baru bahwa untuk semua
visi dan misi yang kami buat itu apa untuk dia jalan baik atau tidak itu tergantung. Jadi mungkin keterlibatan mahasiswa, keterlibatan mungkin yang akan jadi DPO atau mungkin alumni juga ya? Ya seperti itu. Berarti visi misi yang dibahas itu ada hubungan juga dengan komisi-komisi. Artinya lapor-lapor komisi yang dibahas dalam ruang. Apakah ada hubungan? Oh, baik. Berarti ini kira-kira setelah dilakukan dua ini, apakah akan dilanjutkan tahapan berikut? Berarti tahapan berikutnya seperti apa? Maksudnya ada masih dalam proses juga, mungkin ada pelantikan atau apa? Iya, masih pelantikan dari pimpinan sidang tetap memberikan waktu selama 2 minggu masih komposisi dan nanti kemudian. Oh, 2 minggu kemudian. Nah ini berarti sudah masih tunggu. Kalau perhitungan 2 minggu kemudian sudah mulai siap untuk beraksi. Luar biasa. Jumpa lagi dengan sumber yang lain dari Badan Pengurus ya? Badan Pengurus, ya. Badan Pengurus. Pak Pengurus dalam pengurusnya ini saya mendengar ada program yang paling puncak program seperti sebelumnya ada sempat singgung-singgung itu tentang RUA. Betul, RUA ini jadi program salah satu program juga dari Badan Pengurus. Iya, itu memang salah satu programnya dari Badan Pengurus. Berarti saya ingin mengenal informasi tentang terlepas dari program ini, ada lagi program lain yang mungkin Badan Pengurus selama pengurus itu dilakukan? Ada ya? Kira-kira seperti apa? Itu ada program kerjanya wisudawan, wisudawan, sambutan kota baru, terus Natal wisata, dan lain sebagainya. Oh, berarti ini cukup menarik ya, ada program tentang SAP. Dari SAP ini seperti apa? Itu saat itu disebut sambut anggota baru. Oh, sambut anggota baru, berarti ada anggota yang mau direkrut dalam ikatan mahasiswa perguruan tinggi. Betul sekali. Dalam proses saya ingin hubungkan dengan RUA ini, setelah RUA ini apakah pengurus ini masih ada hak atau mungkin sudah dimisionerkan atau mungkin dilepaskan jabatannya? Kalau ini nanti kita sekarang sedikit bisa masalah itu kita bicara. Nanti setelah pelantikan baru kita Berarti betul. Berarti ini masih ada 2 minggu ya? Ya. Mungkin dalam 2 minggu ini ada kegiatan rencana dari masih ada hak ini. Artinya mungkin ada kegiatan. Iya. Kegiatan yang ada. Oh, luar biasa. Baik, saya ingin mengenal juga mungkin ada terkesan, ada sesuatu terkesan dalam pengalaman dalam proses Badan Pengurus ini sampai kegiatan puncak RUA ini ada seperti apa? Mungkin menarik ada waktu kita kegiatan begini seperti apa kira-kira? Mungkin ada. Iya ada. Oh, seperti apa? Biasanya pada saat itu ada debat kandidat, banyak tahapan-tahapan pembahasan ADAC, anggaran dasar rumah tangga. Di situ banyak sampai itu adanya rasa bosan juga, ada rasa senang juga itu situ. Nanti situasinya ada hati yang campur aduk ya. Maksudnya ada seninya itu ada baik, buruk, senang, tidak senang mungkin karena ditolak pendapatnya hati tidak suka. Oh, luar biasa. Cukup unik. Karena waktunya itu biasa dari hari, dari hari. Tergantung proses sidang itu lama keaktifan dalam sama seperti pembicara tadi sebelumnya. Ya baik, terima kasih Pak Pengurus
Mungkin tadi belum kenalkan nama ini. Oh ya, betul. Perkenalkan nama singkat saya, Joshua Hibwa. Di 2 minggu dia lagi ada jadi mantan pengurus MPT. Jadi dalam pengurus MPT ini posisinya seperti apa? Sebagai sekretaris. oh sekretaris, berarti ini urusannya dengan surat menyurat. Jangan lupa, coba nanti beliau ini bisa mendampingi dalam penyuratan. Mungkin ada kantor-kantor yang butuhkan kah? Iya. Luar biasa, sekretaris. Terima kasih. Ada panitia, ini cukup gagah ini. Ini panitia ini yang bisa menyukseskan kegiatan dua yang tadi dibahas. Panitia kira-kira dalam sebelum pelaksanaan dua ini kan pasti ada persiapan. Jadi dalam proses persiapan ini kira-kira berapa waktu yang dihabiskan untuk persiapannya? Terima kasih. Panitia sampai minggu yang kemarin kita melakukan kegiatan mencari dana untuk kegiatan tua ini kurang lebihnya 1 bulan lebih. Oh, 1 bulan. Berarti minggu kemarin itu akhir dari program kerja pencarian dana untuk kira-kira dalam proses pencarian ini dana yang dicapai dari panitia untuk mendukung kegiatan ini jumlahnya seperti apa? Ya, kita pas kemarin ada kerja visi kita ada jualan-jualan, terus ada sepak bola, kita mendapatkan sekitar 15 juta 50 lebih. Oh, luar biasa, ini 15 juta. Ini dananya itu dikumpul dari hasil kerja panitia ya? Ya, itu dari hasil kita kerja fisik. Oh, ini luar biasa. Berarti ada ini ya, ada pendapatannya dari kerja fisik, ada juga non fisik. Non fisik ini seperti apa? Fisiknya itu seperti apa? Untuk fisiknya tuh kita Programnya mungkin seperti apa saja? program itu kita kasihkan jalan di pinggir jalan, kafe, terus cocok jalan, jalan, cocok, kita cocok. Terus untuk non fisik ini kita jualan-jualan seperti pinang lah, terus mengadakan pertandingan bola. Terus tapi di pertandingan bola itu tidak mendapatkan yang baik, kita mendapatkan itu dari kerja fisik. Kerja fisik ya, gitu ya. Ini sesuai dengan orang dulu yang fisiknya luar biasa ini. Baik, ini kegiatan sudah sukses ya Pak Panitia. Iya, kegiatannya dari hari kemarin, kegiatannya 2 hari, 1 hari 1 malam, sampai dengan 1 hari 1 malam sampai dengan sekitar jam 10 selesai. Berarti ini akan apakah ada lanjut lagi kegiatan berikut atau sampai sini? Mungkin sudah cukup untuk keluar sampai di sini dan kita akan lanjut dengan Oh, ada kegiatan putih nih. Berarti ini kegiatan putih dan dua ini sama-sama berjalan kan? iya sama-sama berjalan dulu tidak tanggal. Jadi kita hari tanggal 28 ini kita akan datang dulu. Oh, mungkin tanggal 28 akan datang. Oh, berarti 2 hari lagi ya. Sekarang 26, tanggal 26 berarti tambah 2 hari lagi sudah masuknya hari ulang tahun Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah. Luar biasa. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Saya coba beralih lagi kepada sumber lain lagi untuk kita lebih mendalam mengetahui tentang ruang. Di sini kita akan mengenal lagi informasi lain dari pandangan pembina Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah. Selamat datang Pak Pembina. Saya ingin mengenal. Tadi saya ada dapat informasi dari pembicara sebelumnya bahwa ada alumni juga dari pembina itu terlibat dalam kegiatan dua.
mungkin dalam proses RUA itu Pak Pembina sendiri terlibat. Ya baik, terima kasih dan bukan masker dulu saya bicara dan terima kasih ya saudara saya dan publik, sahabat Medanton, terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau RUA ini macam ya kita terkesan meskipun kita ini juga rumit, kita terkesan, kita mau belajar kembali lah. Berarti ada sesuatu yang menarik. Ada sendiri pembina bisa aktif dalam, bisa terlibat. Memang sebagai pembina juga, kita juga kalau macam kita tidak itu, ya gua begini ya, bisa menganggap lawan mana kita kehilangan. Ya, salah satu kata yang kita kutip di sini, kita kehilangan. Jadi kita juga harus belajar kembali. Jadi belajar kembali itu harus bersama-sama dengan siswa dan teman-teman. Karena maksud daripada kehadiran organisasi itu belajar bersama-sama, kita tidak bisa lepaskan mahasiswa yang baru belajar, baru bergabung organisasi. Tapi kita harus saling mendorong, sapa, kita lama. Berarti ada unsur untuk memotivasi, mendorong mahasiswa yang ada kemudian berbagi apa yang sudah lebih dulu mengenal. Ya, betul. Karena kan tugas dari kita itu kan mendorong, mendorong sebab organisasi ini adalah senior di bawah. Bagaimana mahasiswa Pegunungan Tengah ini kita mendorong, membina mereka, mental, terutama awal dari mental. Setelah itu yang kedua itu spiritual. Ya. Nah dari situlah mereka mulai itu, maka itu mereka bisa beradaptasi. Berarti wadah YMPT ini diharapkan menjadi pembentuk kader-kader yang sudah siap secara mental, sudah siap secara spiritual, output atau akhir dari keluar daripada YMPT itu sendiri. Itu memang benar. Karena kita dilihat dari pengalaman sebelumnya. Yang awalnya yang senior pada tahun 1998 28 Maret itu mereka membentuk organisasi. Jadi sekarang berjalannya organisasi ini ya karena dengan dibentuknya itu mendorongnya maka banyak sumber daya manusia Pegunungan Tengah dan sekarang berbaur di dunia pemerintahan, politik, pendidikan, dunia akademisi. Mereka mulai berentrepreneur. Setelah itu mereka ada yang jadi dewan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita pun senior, salah satu sebagai dia adalah bupati, itu adalah dia belajar dari kata Luar biasa, ini sudah banyak figur-figur, banyak kader-kader yang sudah mencetak di YMPT ini. Sekarang sudah mencapai berarti 21 tahun. betul. Sudah masuk 21 22. Ya sekarang ya 20. Kalau betul ruangnya 21 ya. Mungkin yang ikutnya itu yang masuk tadi ada singgung juga itu tanggal 20. Ya 2 hari kemudian baru kita akan masuk ke genap 28. kenapa bilang Nah, kalau misalnya dari pembicaraan tadi ini saya tertarik, ada hubungan sedikit mengenai pembicaraan ini tadi dengan rapat umum anggota. Mungkin ada tercermin, ada bawahan dari dulu seperti tadi ada pembentukan ini. Apakah ada juga yang tergambar dalam proses rapat atau rapat umum anggota YMPT yang berlangsung? Ya, kepada banyak hal yang mereka belajar. Ya, mahasiswa banyak hal yang mereka belajar. Terutama yang alumni sudah belajar. Setelah itu ya cara dia mahasiswa yang sudah disambut lalu kata mata Pegunungan Tengah ini. Ya mereka punya aturan layak dia itu. Jadi yang layak bicara, yang ikut juga mereka yang sudah disambut melalui pengenalan anggota baru yang termasuk Pegunungan Tengah. Jadi sekarang saya lakukan bahwa saya melihat pandangan itu
IMPT ini sebagai contoh aset sumber daya manusia bagi Papua dan Papua Barat. Betul. Ini Harapan kehadiran IMPT ini. Ya, kehadiran IMPT ini aset bagi bangsa secara khusus Papua, khusus Papua, Papua Barat, secara umum juga di negara Indonesia. Oke, terima kasih untuk pembicaraan pengembangan informasi luar biasa. Terima kasih. Para pemirsa, demikian untuk proses wawancara mengenai rapat umum anggota IMPT yang sudah cukup memberikan informasi yang konkret, informasi yang cukup komplit juga. Terima kasih, dan saya Robi menyampaikan, don't forget to like and subscribe about my channel Robi.